Halo Star Kids, welcome to Star Kids MDC Jombang. Nah, sudah siap untuk ibadah hari ini? Pastikan semuanya sudah siap ya. Pada saat ibadah, kalian pastikan sudah mandi, terus sudah makan, terus sudah pakai baju yang rapi, dan sudah siap untuk ibadah hari ini. Saatnya kita mau ibadah nih adik-adik. Dan pada saat ibadah kalian tidak boleh sambil makan, kalian tidak boleh sambil bermain, dan tidak boleh sambil ngobrol. Kita semuanya saat ibadah harus bersungguh-sungguh adik-adik. Oke adik-adik. Dan juga jangan lupa untuk siapkan alat tulisnya, siapin Alkitabnya, siapkan hatimu, siapkan telingamu. Oke adik-adik, kita mau ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan semangat hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, halo Kak Priscila, halo Kak Angel. Semuanya hari ini sudah semangat belum untuk memuji dan menyembah Tuhan? Sudah dong. Ya, hari ini kita mau berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan boleh pertemukan kami walaupun kami masih ibadah online. Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu, kami akan beribadah. Tuhan memberkati dari awal hingga akhirnya. Berikan sukacita-Mu atas setiap kami, berikan semangat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah kakak mau tes jawabannya dulu. Star Kids, apa Kak Priscila jawabannya? Gue gitu Oh loh. ya, kakak mau tes dulu ya. 1, 2, 3, Star Kids. Gue gitu loh. Wah masih 60%, belum 100%. Star Kids. Gue gitu loh. Wow, luar biasa adik-adik hari ini. Kita mau katakan lagu ini dengan semangat ya Kak, bersuka. Oke Kak. Tepuk tangannya dulu. Kita mau katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau bersuka bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan. Katakan, mari kita Bersuka. di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Apa bersuka? Bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. kita mau katakan sama-sama bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi kita mau katakan, hari ini hari yang telah. Katakan, mari kita Bersuka. katakan hari ini dengan semangat. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. katakan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Kasih senyumnya. Bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Kita mau katakan, oh bersuka, bersuka dalam. Mari bersuka, bersuka. Oh bersuka. Katakan sekarang bersuka, bersuka citalah. Dengan semangat kita mau katakan, oh bersuka. Kasih senyumnya, bersuka. Katakan, bersuka citalah. Oh bersuka. Katakan apa? Sekarang bersuka citalah. Dengan semangat kita mau katakan, suka
sukacitalah, oh, bersuka. Katakan sekarang bersuka. Katakan sekarang katakan besok bersuka, lusa bersuka, apa? Bersuka cita. Kita tepuk tangan. Kakak yakin adik-adik yang di rumah juga semangatnya luar biasa. Kita mau lebih semangat lagi. Kita mau katakan Yesuslah jalan kebenaran. Tepuk tangan yuk. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. aku percaya padanya. Katakan di dalam namanya ada. Keselamatan kekal. Katakan Yesuslah jalan kebenaran, Yesuslah jalan kebenaran dan jalan Kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya. Katakan di dalam. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita mau katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Katakan apa? Glory haleluya, glory. Katakan di dalam namanya. Ada keselamatan kekal. Kita mau katakan lebih semangat. Yesuslah jalan kebenaran dan jalan Kehidupan itu yang Yesus katakan. Apa? Aku percaya padanya. di dalam namanya Ada keselamatan kekal. Kita dengan semangat kita mau katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita mau katakan glory haleluya, tepuk tangan. Haleluya. Glory Lebih semangat. haleluya. Glory haleluya. Katakan di dalam namanya. Ada keselamatan kekal. Katakan di dalam namanya. Di dalam namanya. Ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi di dalam namanya. Dalam namanya Ada keselamatan kekal. Wah, pasti yang di rumah semangat ya Kak Priscila Iya, ya. Kak. Kakak percaya semua yang di rumah semangat memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik yang tadi berdiri silakan duduk. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik boleh tutup mata kalian, adik-adik boleh angkat tangan kalian saat menyembah Tuhan. Adik-adik menaikkan syukur adik-adik kepada Tuhan untuk segala penyertaan, segala kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam hidup setiap adik-adik. Kita mau katakan, yang belum tahu lagu ini sama-sama kita belajar ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku. Yang belum tahu lagunya, kakak ajak setiap adik-adik untuk belajar lagunya. Kita mau katakan saat ku tak melihat jalanmu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya sama-sama kita mau katakan hatiku percaya,
hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan hati kami percaya Tuhan. Percaya, selalu ku percaya. Kamu katakan lagu ini dari awal, katakan saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak, saat ku tak ku pegang janjimu, pengharapanku hanya. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku sama-sama kita mau sembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hati kami percaya kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik kita mau sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hatiku percaya. Katakan hatiku percaya. Hatiku, katakan dengan segenap hati kita, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi kita mau katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Hati kami percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Katakan selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ya benar Tuhan, hati kami mau tetap percaya, kami mau selamanya percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami, anak-anak-Mu, kami boleh duduk diam, kami boleh mendengarkan firman dengan baik, dan juga kami boleh menyimpan dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan penyampaian firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ini aku bawa lipstik untuk dipakai ke bibir. Terus aku juga bawa ini bedak untuk dipakai di muka aku, di wajah aku. Halo Star Kids, halo, berjumpa lagi dengan Kak Yohana. Nah, kakak tadi bawa lipstik, terus kakak tadi juga bawa bedak.
Kenapa ya kok kakak bawa bedak sama lipstik? Nah, hari ini kakak akan bercerita mengenai seseorang yang cantik sekali adik-adik. Dia juga suka pakai lipstik, dia juga suka pakai bedak adik-adik. Nah, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan hari ini, ayo kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak akan pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami sehingga anak-anak-Mu boleh duduk diam, mendengarkan firman-Mu dengan baik dan mereka boleh lakukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, hamba-Mu juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya hikmat boleh turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan penyampaian firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang semangat bersama-sama dengan kakak katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan tentang seseorang yang dia itu sangat cantik adik-adik. Nah tetapi sebelum itu kakak akan bertanya sama kalian, masih ingat nggak firman minggu lalu? Firman yang disampaikan oleh Kak Yesika, firman tentang raja yang dia marah karena ratunya tidak mau menghadiri pesta yang diadakannya. Nah, nama rajanya kalian masih ingat nggak? Nama rajanya dan nama ratunya siapa ya? Kalau kalian lupa, kakak mau kasih tahu, kakak mau ingatkan sama kalian. Nama rajanya adalah Raja Ahasiweros dan ratunya bernama Ratu Wasti. Nah, Ratu Wasti ini tidak mau menghadiri, dengan sombongnya dia nggak mau datang adik-adik. Maka dari itu Raja Ahasiweros marah sama Ratu Wasti. Sehingga Raja Ahasiweros tidak menjadikan Ratu Wasti menjadi ratu lagi adik-adik. Dan pada saat itu juga Raja Ahasiweros menyuruh seluruh prajuritnya untuk mencari seseorang gadis yang akan dijadikannya seorang ratu. Kira-kira siapa ya ratu pengganti Ratu Wasti? Nah, pengganti Ratu Wasti adalah seseorang yang sangat cantik adik-adik. Seseorang yang cantik ini bernama Ratu Ester. Nah, Ratu Ester ini dipilih oleh Raja Ahasiweros untuk dijadikan seorang ratu. Dan tahukah adik-adik dia itu seseorang yang cantik. Kita mau lihat buktinya ya. Kalau dia itu dikatakan sangat cantik adik-adik. Kita mau baca bersama-sama. Di dalam Ester 2 ayat yang ke-7b. Ester 2 ayat yang ke-7b. Nah, sudah ketemu adik-adik? Ester itu perjanjian lama. Ester 2 ayat yang ke-7b. Kakak akan bacakan untuk adik-adik ya. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Di sini dikatakan bahwa gadis ini itu adalah elok perawakannya dan cantik parasnya. Adik-adik, betapa cantiknya ratu ini. Nama ratunya tadi kakak udah kasih tahu, namanya adalah Ratu Ester. Tahu nggak adik-adik, Ratu Ester ini adalah seorang ratu yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah untuk apa kak? Dipilih oleh Allah untuk menjadi seseorang yang mempermuliakan nama Tuhan. Kok bisa kak dia dikatakan bahwa Allah memilih Ratu Ester untuk mempermuliakan namanya? Iya, kakak akan lanjutkan cerita kakak ya. Nah, setelah Ratu Ester dipilih menjadi ratu, dia tinggal di dalam istana. Tahu nggak adik-adik, di dalam istana ada seseorang yang jahat hatinya. Ada seseorang yang nggak suka dengan bangsa Yahudi yang tinggal di kota itu. Nah, pada akhirnya seseorang ini bernama Haman. Bernama siapa? Haman. Nama seseorang ini adalah Haman. Dia adalah seseorang yang jahat hatinya. Dia memiliki niatan untuk membunuh seluruh orang Yahudi yang ada di kota itu adik-adik. Yang ada di sekitar istana Raja Ahasiweros. Nah, pada saat itu Haman memberitakan kabar itu. Kita mau sama-sama baca lagi ayatnya ya. Di Ester 3 ayat yang ke-13a. Ester 3 ayat yang ke-13a. Kakak mau bacain untuk adik-adik.
Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dihukum, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Di sini dikatakan dari yang muda sampai yang tua, anak-anak dan perempuan-perempuan semuanya dibunuh. Dan ketika bangsa Yahudi mengetahui hal itu, dan Ester mengetahui hal itu karena Ester juga termasuk orang Yahudi, mereka menjadi takut adik-adik. Sampai pada akhirnya orang Yahudi ini berdoa dan dia bertanya kepada Allah apa yang harus dilakukan sehingga mereka tidak jadi dibunuh dan dibinasakan oleh orang-orang Haman. Nah, pada saat itu juga Ester mengetahui hal itu. Dan Ester pun menyuruh seluruh orang Yahudi berpuasa dan berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh adik-adik. Nah, tahukah kalian, Ester memiliki rencana untuk berjumpa, untuk menemui Raja Ahasiweros adik-adik. Nah, di dalam kerajaan ada sebuah perintah kalau bila seseorang akan menemui raja, raja harus tahu terlebih dahulu, raja harus menyetujui terlebih dahulu. Jika raja tidak tahu dan raja tidak menyetujui, dia bisa mati dibunuh adik-adik. Dan pada saat itu juga Ester ketakutan, bagaimana ya kalau nanti raja akan membunuh dia. Ratu Ester tetap memiliki kegigihan untuk berjumpa dengan Raja Ahasiweros. Karena apa? Dia menginginkan bahwa seluruh bangsa Yahudi tidak dibunuh adik-adik. Dan pada hari yang ditunggu-tunggu Ester akhirnya pun datang. Ester datang kepada Raja Ahasiweros dan Ester menceritakan semua kejahatan hati Haman tadi kepada Raja Ahasiweros. Dan tahukah adik-adik, Raja Ahasiweros menjadi marah sehingga Raja Ahasiweros memerintahkan tidak jadi peraturan untuk membunuh orang-orang Yahudi. Dan pada saat itu juga Ratu Ester menjadi senang karena Haman tidak jadi membunuh bangsa Yahudi adik-adik. Wah, Allah memakai Ester untuk kemuliaan namanya supaya bangsa Yahudi tidak jadi dibunuh oleh orang Haman, orang-orang yang ada di bawah Haman adik-adik. Betapa senangnya hati Ester. Nah adik-adik, Ratu Ester dipilih oleh Allah untuk mempermuliakan namanya. Sama juga halnya dengan Allah memilih kalian, Allah memilih kakak untuk mempermuliakan namanya. Kok gimana Kak caranya kok Allah bisa mempermuliakan, kita bisa mempermuliakan Allah melalui Allah memilih kita? Iya adik-adik, mungkin saat ini kalian gak tahu kalau kalian itu akan mempermuliakan nama Allah, kalian akan dipilih oleh Allah untuk mempermuliakan namanya. Tetapi kita harus percaya adik-adik bahwa Allah akan memilih kita, memilih kakak dan adik-adik untuk mempermuliakan namanya. Adik-adik bisa mempermuliakan nama Allah di dalam keluarga adik-adik. Adik-adik bisa menjadi berkat di keluarga adik-adik. Adik-adik bisa menjadi berkat di teman-teman adik-adik. Misalnya nih teman adik-adik itu nakal-nakal. Jadi adik-adik itu nggak boleh ikutan nakal. Adik-adik harus baik dan adik-adik harus memberitahu teman-teman adik-adik kalau apa yang dilakukan teman-teman adik-adik itu nggak benar. Jadi adik-adik Allah memilih Ratu Ester untuk kemuliaan namanya dan adik-adik harus percaya bahwa Allah juga melakukan hal yang sama kepada adik-adik. Allah akan memilih adik-adik untuk mempermuliakan namanya Allah. Nah, siapa yang di sini percaya bahwa Allah akan memilih adik-adik dan Allah akan memanggil adik-adik untuk mempermuliakan namanya? Sama seperti Ratu Ester tadi loh. Kalau adik-adik percaya, adik-adik luar biasa sekali, adik-adik luar biasa. Kakak kasih 2 jempol untuk adik-adik yang percaya bahwa Allah akan memanggil kalian, Allah akan memilih kalian untuk menjadi alat kemuliaan nama Allah. Wah, luar biasa adik-adik. Nah,
Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sama seperti biasanya, kakak mengingatkan untuk adik-adik mengirimkan video adik-adik ayat hafalan. Tapi kakak masih sering melihat, kalau kalian ayat hafalan masih ada yang melihat Alkitab. Waktu kalian ayat hafalan nggak boleh melihat Alkitab. Dan harus pakai gerakan supaya kelihatan lebih keren. Nanti gerakan yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Oke? Akan mendapatkan poin hadiah yang nanti akan dikumpulkan pada akhir tahun 2021. Nanti poin ini akan ditukarkan kepada hadiah. Oke adik-adik, kita mau ayat hafalan hari ini. Masih ingat nggak ayat hafalan kita bulan ini? Ada di mana? Ada di Mazmur 100 ayat 4C. Di mana adik-adik? Mazmur 100 ayat 4C. Wah, gimana bunyinya? Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 4C. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Luar biasa adik-adik, keren. Nah sekarang lebih cepat lagi ya adik-adik sendiri. 1, 2, 3. Mazmur benar 100 ayat 4C. Luar biasa. Gimana bunyinya? Bersyukurlah dan namanya. Keren sekali. Jangan lupa direkam dan dikirim ke nomor WA Kak Yohana. Dan atau dikirim ke kakak-kakak leader lainnya yang menjadi mentor kalian. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman hari ini bahwa apa? Allah memilih Ratu Esther untuk kemuliaan namanya. Pastilah Allah memilih kalian dan Allah memilih kakak untuk kemuliaan nama Allah juga. Dengan menjadi berkat untuk keluarga kita. Dengan menjadi berkat untuk teman-teman kita. Dengan menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Wow, kalian luar biasa sekali adik-adik. Adik-adik jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah bosan untuk ibadah online ya. Pastikan kalian semuanya ikut ibadah online. Oke adik-adik, hari ini kita sudah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk firman-Mu kepada setiap kami. Engkau telah memilih Esther untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami juga percaya Tuhan, Engkau akan memakai, Engkau akan memilih setiap kami untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu di keluarga kami, di teman-teman kami, dan di sekitar orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba-Mu juga pada pagi hari ini berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Engkau memberkati sekolah mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati papa mama mereka, dan kami percaya Engkau Allah yang besar akan menjadikan anak-anak-Mu berkat dimanapun anak-anak-Mu berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, kami menyerahkan setiap kami, dan biarlah setiap kami tidak bosan untuk kami boleh beribadah meskipun ibadah kami melalui online Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa ibadah minggu depan. God bless you.